Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isania Tamifika, nomor absen 16, ingin mempresentasikan pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api ini terjadi karena tidak dipungkiri dengan adanya kedatangan sekutu Southeast Asian Command atau yang dikenal dengan SAAC yang telah menugaskan Allied Forces Netherlands East Indies atau yang dikenal dengan AFNI yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christensen tiba di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945. Rombongan sekutu datang ke berbagai kota di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah kota Bandung. Kedatangan sekutu Inggris di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Jenderal MacDonald mempunyai tugas khusus, yakni memulangkan tentara Jepang dan membebaskan tawanan Belanda. Selama di Bandung, sekutu tinggal di Hotel Savoy Homan dan Hotel Prienja yang merupakan markas mereka. Kedatangan sekutu disambut baik oleh warga Bandung karena dianggap membawa kedamaian. Namun ternyata kedatangan telah diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau yang dikenal dengan NICA. Nah, NICA ini suka memprovokasi dan bikin kegaduhan. Ditambah lagi tahu berita akan Indonesia baru saja telah memproklamasikan kemerdekaannya, sehingga membuat sekutu ingin menguasai wilayah Bandung. Warga Bandung pun mulai curiga kalau kedatangan mereka rupanya ingin menjajah wilayah mereka. Nah, kejadian semakin memanas karena tentara Jepang rupanya telah dibekali persenjataan. Dan terjadilah bentrokan-bentrokan antara sekutu dengan warga Bandung. Warga Bandung pun melakukan penyerangan balik dengan menyerang markas mereka, yakni Hotel Savoy Homan dan Hotel Prienja, sehingga membuat Jenderal MacDonald murka dan menurunkan ultimatum pertama pada tanggal 21 November 1945 yang ditujukan kepada Datuk Yamin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bandung. Isi dari ultimatum pertama adalah membagi Bandung menjadi dua wilayah, yakni Bandung Utara dan Bandung Selatan. Nah, Bandung Utara ini wilayahnya sekutu, sedangkan Bandung Selatan ini wilayahnya warga Bandung. Namun ternyata Hotel Savoy Homan dan Hotel Prienja yang merupakan markas sekutu itu letaknya di Hotel Selatan. Alhasil, sekutu dan warga Bandung tidak mematuhi ultimatum pertama, sehingga Jenderal MacDonald menurunkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946 yang ditujukan kepada Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Sultan Syahrir pun segera mengutus Ahana Sution menyampaikan ultimatum kedua, yakni warga Bandung harus meninggalkan Bandung Selatan dengan jarak 10-11 km. Ahana Sution pun segera menyampaikan utusan dari Sultan Syahrir kepada warga Bandung dan tentara Bandung. Namun tiba-tiba Ahana Sution mendapatkan pesan dari markas tertinggi Yogyakarta yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Namun dirumorkan pengirimnya adalah Jenderal Besar Sudirman. Isi dari pesan tersebut adalah setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan. Ahana Sution pun bingung. Di sisi lain, dia pertama diutus oleh Sultan Syahrir, namun di sisi lain dia harus taat kepada pemimpin terbesar tentara Jenderal Sudirman. Alhasil, Ahana Sution melakukan diskusi dengan pemimpin dan tentara Bandung. Pemimpin Mayor Rukana mempunyai ide untuk membumi hanguskan kota Bandung. Ahana Sution pun membandingkan apa sih kerugiannya yang didapat kalau warga Bandung membumi hanguskan kota Bandung. Nah, setelah dipikir-pikir panjang, ternyata membumi hanguskan merupakan solusi terbaik pada saat waktu itu. Karena jika tetap melakukan penyerangan, belum memadai dan masih kekurangan finansial. Warga Bandung pun
membumi hanguskan wilayah Bandung. Sebelum meninggalkan daerah Bandung, mereka lebih dahulu membakar rumah mereka. Dan saat itu Bandung dikelilingi oleh api yang membuat awan-awan menjadi merah yang disebut dengan lautan api. Sambil bercucur air mata, warga Bandung serentak mengucapkan, "Meskipun kau jadi lautan api, mari pun rebut kembali." Yang telah diaransemen oleh Ismail Marzuki yang menjadi lagu Halo Halo Bandung yang biasa kita nyanyikan saat pembiasaan pagi hari. Nah, tidak di situ saja, masih punya rencana yang terakhir, yakni menghancurkan markas senjata sekutu. Yang beramanah untuk menghancurkan markas senjata sekutu adalah Laskar Masyarakat yang terdiri dari 11 orang yang dipimpin oleh Muhammad Toha yang waktu itu masih berumur 19 tahun. Nah, mereka pun melakukan penyerangan terhadap markas senjata. Namun, mereka terkena luka yang cukup serius sehingga Muhammad Toha memerintahkan teman-temannya untuk mundur dari markas. Namun, ternyata Muhammad Toha dan salah satu temannya bernama Muhammad Ramdan masih stay di daerah dekat dengan markas senjata. Tidak tahu apa yang telah mereka berdua lakukan, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat yang membuat markas senjata sekutu hancur dan tidak tersisa. Tapi Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan di sini juga mengalami keguguran karena mereka ikut meninggal dengan ledakan besar tersebut. Nah, dari peristiwa ini kesimpulannya adalah pertempuran Bandung Lautan Api ini merupakan bukti nyata bahwa kemerdekaan adalah harga mati yang layak diperjuangkan, bahkan dengan pengorbanan besar. Peristiwa ini terus dikenang sebagai lambang keberanian, persatuan, dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung tulis ya.